على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآتر. بسم الله الرحمن الرحيم. على الآيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموala amma ba'd. Para pendengar sekalian, alhamdulillah di hari kedua dari puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita selama kemudian kita melaksanakan ibadah Ramadan sampai kemudian di akhirnya. Para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita, syariat kita ini itu sangat sempurna dan sangat paripurna. Tidak ada apa yang di Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, perintahkan kepada kita, melainkan perintah itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, bahkan memiliki hikmah bagi kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhinya, melainkan itu juga memiliki hikmah, ya, memiliki manfaat ketika kita menjauhi, ketika kita menghindari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Maka tentu kita sebagai seorang hamba, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sesuatu apapun yang ada di dunia ini, baik itu perintah ataupun larangan, ya, maka ketika kita melaksanakan semua itu, maka itu akan kembali kepada kita. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita, mewajibkan puasa kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kalian kemudian bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ini bukan hanya diperuntukkan kepada umat yang terakhir, ya, umatnya Rasulullah, namun juga puasa ternyata sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan oleh kaum-kaum terdahulu, yang mana tujuannya agar kemudian senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah, di antara tujuan, ya, dan manfaat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, maka dari ayat ini, kalau kita membaca ayat ini, maka hadafnya, tujuannya, hikmahnya agar kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Jadi takwa itu adalah mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara para sahabat mendefinisikan ketakwaan itu adalah, ya, tu'ta wa la tunsa, ya. Dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Tuzkar, ya, di wala tunsa, ya. Tuzkar wala tunsa. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dia lupakan Allah, ya. Kemudian definisinya para ulama kita lagi, para sahabat ini, di antara ulama kita, ya, bersyukur kepadanya dan tidak kufur, ya. Jadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari ketakwaan itu, yang Allah syariatkan kepada puasa ini, bahwa semua perbuatan, semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu syarat dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ketika solusi masalah yang kita hadapi di dunia ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dengan ketakwaan, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kemudahan, ya, solusi dari semua permasalahan. Bahkan disebutkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama karena didefinisikan,
Maka jalan yang dimaksud itu adalah keselamatan ketika hidup di dunia dan keselamatan ketika di akhirat. Di dunia kita akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan di akhirat kita dihindarkan dari api neraka, ya. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan solusi dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ini diantara hikmah, diantara ahdaf, tujuan dari puasa itu adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ya, diantara hikmah dan tujuannya kita berpuasa tidak lain adalah bagaimana kemudian kita menjadi seorang hamba yang senantiasa dekat dengan Allah. Salah satu diantara bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita. Padahal larangan itu sebenarnya halal bagi kita. Ya, makanan, minuman kita tinggalkan dulu untuk sementara waktu, ya. Makanan dan minuman itu sebagai bukti kita ingin dekat dengan Allah, ya. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makanan dan minuman itu kita sukai, ya, karena itu makanan harta kita. Namun karena kita ingin dekat dengan Allah, karena kita ingin cinta kita kepada Allah, maka kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, ya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, ya. Ini salah satu buktinya dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku, ya. Nah, ini diantara bukti hikmah, tujuan bahwasanya kita meninggalkan semua itu karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya diantara manfaatnya, diantara hikmahnya kita beribadah, berpuasa di bulan Ramadan, ya, agar bagaimana kita ini terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan maksiat. Bagaimana kemudian membersihkan jiwa-jiwa kita ini, ya. Karena dalam ibadah puasa itu, ya, kita berusaha untuk menahan diri kita, bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, ya, yang tadi itu pembatal puasa, makan minum, ya, jima, ya. Kita meninggalkan dosa dan maksiat itu agar kemudian tidak mengurangi pahala kita, ya. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat itu juga akan mengurangi nilai ibadah kita. Makanya dengan puasa itu mengajarkan kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Makanya orang yang berpuasa dilarang untuk berteriak-teriak, ya. Dilarang untuk berkata dusta, ya. Malam yada qaula zur wal amala bi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, ya. Jadi tidak ada manfaatnya, ya, puasanya kalau dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, ya, ghibah, mencela, menghina, ya, wal amal bi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, wal jahl, ya, melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Maka falaisa lillahi hajat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya tadi, tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Kenapa? Karena puasa itu adalah bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga, tapi menahan kita dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian di antara hikmahnya lagi bahwasanya ibadah puasa itu, ya, secara kesehatan bahwasanya sangat bagus untuk kesehatan, ya. Karena ibadah puasa itu adalah sebagaimana dalam riwayat-riwayat disebutkan dalam hadis, walaupun hadis ini lemah, ya, hadis ini, tapi dari segi makna dan hikmah itu benar, ya. Makanya sumu tasihu, berpuasalah karena dengan berpuasa kamu akan sehat, walaupun dalam sanadnya di hadis lemah, ya. Namun dari sisi makna ini benar, dan memang puasa secara penelitian bahwasanya puasa itu mengeluarkan racun-racun yang sudah lama tertinggal dalam tubuh kita. Ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kita mengistirahatkan dulu
tubuh kita ya selama 11 bulan kita bekerja, mungkin kita paksa ya, karena memang tubuh ini perlu juga istirahat ya. Kalau sering, mesin juga seperti itu lah. Ibaratnya kalau mesin selalu terus dipakai, dia akan mengalami kerusakan. Maka begitu pula dengan puasa itu, kita istirahat dulu selama sebulan. Ternyata ada manfaatnya adalah selama dia berpuasa itu ya kurang lebih sampai setengah hari ya, ada sampai 15 jam, itu untuk mengeluarkan racun-racun yang dalam tubuh kita. Bahkan salah satu di antara ibadah puasa itu salat malam, salat lail, kemudian sahur. Ternyata dari segi kesehatan penelitian bahwasanya sepertiga malam di waktu sahur itu ternyata udaranya udara yang paling segar. Jadi orang yang bangun di tengah malam, orang yang sahur itu dia menghirup udara paling segar. Adapun yang kesiangan, yang ketiduran, maka dia tidak mendapatkan udara tersebut. Dan udara tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya, bahkan memperlancarkan saluran pernapasan kita, saluran darah-darah kita ya. Ketika kita ketika kita berpuasa dan ibadah ya yang ternyata disyariatkan ya, ternyata subhanallah memiliki hikmah manfaat, dan itu ternyata sangat bagus untuk tubuh kita. Demikianlah yang mungkin yang bisa kita sampaikan di antara beberapa hikmah dari puasa itu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan para pendengar sekalian. Demikian kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات